Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Belajar Winners Challenge. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang udah belajar melalui channel kami. Waktu pelaksanaan SKD sudah hampir selesai, pasti teman-teman sudah banyak yang melewati tesnya. Semoga yang mendapatkan hasil terbaik tetap semangat untuk lanjut SKB. Buat yang belum rezeki tahun ini tetap semangat. Semoga kalau tahun depan ada pembukaan tes lagi, teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan buat teman-teman yang belum tes, tetap semangat belajarnya. Semoga diberikan kemudahan dan ilmu yang mumpuni untuk mengikuti tes dengan baik. Hari ini kami akan kembali membahas soal tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya. 1. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Menjamin keamanan negara dari ancaman. 2. Memberikan rasa aman kepada warga negara. 3. Menjaga rakyat agar aman dari ancaman. 4. Menciptakan ketertiban masyarakat. 5. Mengatur kebahagiaan masyarakat. Tujuan dibentuknya hukum sebagai landasan bernegara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan cerminan adanya kecakapan rasa nasionalisme yang ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 2 dan 4, C. 3, D. 4, E. 5. Oke, kita langsung cek jawabannya. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Hukum di Indonesia pada hakikatnya itu dibentuk untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Aminoto dalam mengatur kegiatan SI atau Syarikat Islam menaruh perhatian besar terhadap isu-isu politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hal ini merupakan cikal bakal dari munculnya sikap terhadap negara. A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Fasisme, D. Gospelisme, E. Imperialisme. Kita langsung cek jawabannya. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, nasionalisme. Syarikat Islam menaruh perhatian besar terhadap unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini merupakan cikal bakal tumbuhnya sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Penindasan ini dilakukan terhadap Indonesia dan harus dilawan demi menjaga keselamatan bangsa. Ini merupakan bentuk salah satu bentuk cinta tanah air ya teman-teman. Oke, next. Lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Adanya campur tangan bangsa lain. 2. Adanya tekad bersama. 3. Adanya ikatan wilayah yang sama. 4. Adanya ikatan senasib sepenanggungan. Pernyataan di atas merupakan dasar dari sebuah A. Ciri nasionalisme. B. Unsur nasionalisme. C. Faktor nasionalisme. D. Hakikat nasionalisme. E. Teori nasionalisme. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, unsur nasionalisme. Jadi keempat pernyataan di atas ini merupakan unsur dari nasionalisme. Mengenai ciri-ciri, faktor, hakikat, dan teori nasionalisme akan saya sertakan di sini. Teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sangat kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman menjadi salah satu faktor penyebab adanya kemajemukan masyarakat di Indonesia. Perbedaan warga negara masyarakat tidak saja bersifat vertikal. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga terbagi dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan suatu bangsa sebagai bangsa yang majemuk adalah: A. Aparat pemerintah menegakkan keadilan dalam menjalankan tugas. B. Berjiwa sosial demi kelangsungan hidup kelompoknya. C. Menerapkan aturan hukum secara konsekuen bagi golongannya. D. Menyelesaikan masalah yang ditugaskan kepada pihak-pihak tertentu saja. E. Meningkatkan sikap primordial bagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, aparat pemerintah menegakkan keadilan dalam menjalankan tugas. Karena pada bangsa yang majemuk, sikap adil dan bijaksana itu perlu diterapkan oleh semua pihak. Apalagi oleh pihak aparat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Ini sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Upaya bela negara memang telah mengakar sebelum Indonesia merdeka dan dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Dalam perjuangan melawan penjajah, kaum pergerakan nasional memiliki cara baru dalam upaya bela negara, yaitu A. Pendekatan politik, B. Strategi modern, C. Kemampuan intelektual, D. Cara kekerasan, E. Organisasi modern. Jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman, organisasi modern. Pergerakan nasional merupakan fenomena sejarah yang pernah mewarnai kehidupan manusia pada zaman penjajahan dulu. Upaya bela negara tidak hanya diwujudkan semata dengan fisik saja, melainkan dengan membentuk organisasi-organisasi modern. Pembentukan ini didasarkan pada kesadaran dan keinginan yang sama untuk mewujudkan negara yang merdeka. Ini merupakan bentuk bela negara ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Hingga saat ini, Pancasila digunakan sebagai ideologi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila diklasifikasikan menjadi berbagai bagian. Dengan melihat kedudukan Pancasila yang telah dibuat oleh Founding Father bangsa Indonesia menunjukkan bahwa A. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. C. Pancasila sebagai falsafah dari berbagai aspek kehidupan. D. Pancasila sebagai sumber filsafat dasar negara. Atau E. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oke, kita langsung cek aja jawabannya. Jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki beberapa fungsi ya teman-teman. Jadi beberapa fungsinya nanti saya akan kasih penjelasannya di sini, teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri. Dan di dalam sini jawabannya itu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena kedudukan Pancasila ini dibuat oleh Founding Father bangsa Indonesia. Perjanjian ini kemudian disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa di bangku sekolah dalam lingkup pendidikan adalah A. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan pendidikan wajib militer. C. Pengabdian masyarakat dalam lingkup sekolah.
D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuan siswa. E. Ikut serta menangkal cybercrime. Oke, kita langsung cek jawabannya. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Di ruang lingkup pendidikan, siswa di bangku sekolah itu perlu mendapatkan pendidikan kewarganegaraan agar kesadaran bela negaranya itu tertanam sejak dini ya teman-teman. Oke, itu tadi pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 7. Untuk soal berikutnya nomor 8, 9, dan 10 akan saya sertakan di dalam video ini. Teman-teman bisa baca dan kerjakan. Buat yang udah dapat jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi satu persatu. Oke, cukup sekian dulu pembahasan soal kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semangat berjuangnya, semoga diberikan kelapangan hati dan ilmu yang mumpuni untuk mengikuti tes dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.